Seperti biasa nih Bung Rocky dalam perjalanan ya. Bung Rocky kasus Tom Lembong ini Tom Lembong rupanya buat Gerindra ini membuat Gerindra mulai ketar-ketir ya karena yang terketir, disalahkan guys. ini mereka khawatir yang disalahkan Pak Prabowo. Dari peristiwa ini kan kita makin apa ya mendapat konfirmasi bahwa Pak Prabowo ini belum sepenuhnya bisa mengendalikan pemerintahannya. Bahkan Oke. ini di kalangan penegak hukum ini banyak curigai Pak Jokowi tetap cawe-cawe dengan tetap bisa menggerakkan ke aparat penegak hukum. Ya, pada akhirnya isu Cawe-cawe, Cak. sekitar kasus Tom Lembong itu merebak menjadi isu internasional. Paling tidak dibicarakan di kalangan Asia tuh, South apa namanya koran South China Morning Post itu mengulas itu dengan istilah yang bahkan tendensius bahwa itu adalah kasus Lembong itu adalah semacam operasi politik dari Presiden Jokowi. Kira-kira begitu inti dari pemberitaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LG, guys. Kali ini kita akan menyajikan video dari Bung Rocky Gerung dan Pak Heru Budi Harif, guys. Ini dua tokoh keren kayaknya, guys. Pengkritik kebijakan-kebijakannya sangat kritis, guys. Ini Gerindra mulai khawatir dengan penangkapan Tom Lembong, guys. Khawatirnya ya yang disalahkan Pak Prabowo. Oke, langsung aja kita simak, guys, penjelasannya. Karena ini sangat ramai, guys. Bung Tom Lembong ini, guys, gak tahu kenapa. Jadi kita mulai melihat bagaimana nasib kabinet mulai dituntut untuk konsisten. Pak Prabowo diminta untuk memperhatikan apakah betul kasus Lembong ini sekedar kasus hukum atau kasus politik. Kalau saya lihat keterangan dari pihak Gerindra, dia mulai menerangkan bahwa kasus itu kasus sumir. Jadi bayangkan misalnya di hari-hari pertama Presiden Prabowo memerintah, ada usulan dari beliau supaya kasus-kasus korupsi itu diselesaikan. Dan rupanya itu yang mungkin ditafsirkan secara politis oleh pihak kejaksaan. Jadi tetap kita mau lihat karena pihak kejaksaan tidak mampu untuk menentukan delik apa yang dilanggar, maka publik, maksud saya publik Asia terutama, langsung bereaksi bahwa ini adalah politisasi itu. Jadi sekali lagi ukuran awal dari kebersihan proses hukum ini sudah dikotori oleh unsur-unsur politis. Dan itu yang menjadi patokan awal bahwa Presiden Prabowo akhirnya harus kita tafsirkan akhirnya melalui fraksi Gerindra atau pimpinan Gerindra Saudara Habibur Rahman itu harus menerangkan, memastikan bahwa ini bukan kasus hukum karena sifatnya sumir. Jadi kasus apa kalau begitu? Ya kalau begitu kasus politik. Dan siapa yang punya inisiatif untuk menangkap Tom Lembong, tentu kita mesti tafsirkan kembali. Dan karena nggak ada elemen lain, yaitu inilah pertandingan politik atau persaingan politik sejak Lembong itu menjadi tim sukses dari Anies Baswedan dan berlanjut sampai sekarang. Semua keterangan Tom Lembong rupanya mulai menyerempet ke arah istana tuh. Dan kita tahu Pak Lembong ini adalah menterinya Pak Jokowi, banyak menuliskan poin ceramahnya Jokowi di bidang ekonomi dan kebijakan. Tentu dia tahu bahwa ada hal-hal yang pada akhirnya harus dia buka. Nah, sangat mungkin sebelum dia buka itu dia ditakut-takuti oleh kasus gula yang kita nggak pernah dengar sebelumnya, karena ini kasus yang udah lama sekali kan. Jadi itulah yang harus kita terangkan berkali-kali bahwa Presiden Jokowi walaupun udah nggak berkuasa, dia tetap berupaya untuk menjebak orang melalui kasus-kasus yang sebetulnya tidak secara utuh diajukan sebagai delik oleh pihak kejaksaan. Selain masalah politik, kasus Tom Lembong ini banyak dimensinya yang sangat menarik ya. Baru kali ini ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi lagi ya. Itu dibela habis-habisan oleh para netizen. Ini tidak hanya netizen dalam negeri, tapi mereka juga terutama warga Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, di dalam negeri bahkan perlawanan justru dilakukan oleh netizen yang mulai mempersoalkan proses penangkapan itu. Jadi kelihatannya Tom Lembong ini juga punya jaringan pendukung
Dan jaringan itu tentu bukan jaringan politis karena Lembong sendiri bukan tokoh politik kan. Jadi ada unsur baru di dalam masyarakat kita, yaitu kepekaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh kejaksaan. Jadi mungkin sekali orang merasa bahwa ya Lembong itu kan orang biasa tuh dan nggak sorry ini saya lagi di jalan nih. Yang nggak punya kepentingan dengan kekuasaan. Karena itu dia direkrut oleh Jokowi, lalu Lembong mungkin melihat bagaimana proses pembuatan kebijakan di dalam kabinet yang isinya adalah pentargetan seseorang, atau dalam soal kebijakan yang menyangkut ekstraktif industri itu banyak kong kaling kong kan, itu intinya tuh. Jadi kalau kita berpikir apa alasannya Lembong ditangkap, oh peristiwa 9 tahun lalu, itu artinya dari awal harusnya udah diselesaikan. Nah kalau baru sekarang diucapkan dan hanya dalam kira-kira karena prinsip kerugian negara itu belum bisa ditunjukkan secara pasti oleh kejaksaan, dan kalau kita dengar keterangan kejaksaan masih dalam proses berupaya untuk digelar perkara atau macam-macam, tetapi faktanya kejaksaan tidak mampu untuk menerangkan kasus belinya apa itu. Kasus beli artinya sesuatu kasus yang sedang yang hendak diperangi apa, kasus yang ada di dalam target apa, kan harusnya udah ada di depan jurnalisme atau di dalam pers bahwa kasusnya adalah soal gula, apa yang terjadi di situ, bahwa kebijakan Lembong itu kalau tidak dilakukan maka negara tidak akan dirugikan, kira-kira begitu formulasinya. Tetapi di belakang itu orang mau tanya apa masalahnya di situ, kan itu kebijakan. Ya kebijakan bisa salah bisa benar, tapi kalau kebijakan itu dianggap keliru, itu artinya mesti diterangkan siapa yang dapat untung dari kebijakan Lembong itu dalam soal impor gula. Jadi sekali lagi publik hanya ingin menuntut kejelasan konsepsi hukum yang diterapkan pada Lembong itu apa. Nah di dalam hiruk pikuk itu orang melihat ada yang kelihatannya kok seperti permainan politik ya. Jadi jangan disalahkan kalau LSM atau terutama netizen mulai mengepung kejaksaan dengan prinsip bahwa ada abuse of power dilakukan oleh pihak kejaksaan. Tapi ini banyak sekali yang penasaran ya, kenapa Tom Lembong yang jadi sasaran ini, Muroki? Benar sih dia pernah menjadi pejabat, tapi kan pejabat di eranya periode Pak Jokowi periode pertama. Jadi kan artinya sudah lama. Dan kemudian kenapa kasusnya baru diungkit-ungkit sekarang begitu? Jadi banyak orang yang lihat ini salah sasaran ini kalau Tom Lembong itu yang mau dijadikan korban. Mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain, yaitu kecemasan Presiden Jokowi bahwa Tom Lembong ini jadi semacam sudah justice collaborator atau akan jadi justice collaborator. Dan kalau itu terjadi, kemampuan Jokowi untuk menghalangi terbitnya kasus-kasus yang lain itu tidak dimungkinkan lagi. Jadi sebetulnya ini kasus yang bisa kemana-mana tuh. Jadi kalau Tom Lembong misalnya mulai memberi sinyal bahwa dia ditangkap atau ditahan atas tuduhan yang sumir, dan beberapa kasus yang paralel mulai juga diintai dengan cara yang sama, maka akan ada peta yang terbuka. Orang akan, atau para analis akan memetakan bahwa ternyata Jokowi masih takut atau masih khawatir ada banyak kasus yang potensial untuk diucapkan oleh mereka yang pernah jadi menterinya Jokowi. Kan itu yang mesti kita duga tuh. Jadi kelihatannya ini kasus yang sedang disempurnakan oleh kejaksaan, tidak akan ada artinya lagi kalau persepsi publik sudah bekerja lebih dahulu bahwa ini adalah barang yang sedap-sedap berbahaya, kira-kira begitu pengertian kita hari ini. Dan kalau kita hubungkan dengan tujuan Pak Prabowo untuk membersihkan korupsi, maka mungkin mulai terlihat bahwa Prabowo memang mulai menyapu kasus-kasus yang tadinya masih dalam bayang-bayang dia tuh, karena masih ada suasana sisa-sisa pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau Gerindra tadi mengucapkan bahwa ini bukan kasus dan sumir tuntutannya, itu artinya Prabowo atau Gerindra secara khusus menganggap bahwa Jokowi terlalu jauh bermain dengan kejaksaan.
Dan kita mulai melihat bahwa dugaan publik tentang kabinet hari ini yang dikendalikan atau masih dikendalikan oleh Jokowi menjadi benar. Nah, ini yang perlu dievaluasi oleh Gerindra. Apakah betul keterangan kejaksaan nanti akan mengarah pada penyempurnaan kasus ini, atau ini sekedar dugaan awal dari Gerindra bahwa ketegangan antara Presiden Prabowo dan Jokowi dalam soal pemberantasan korupsi itu berbeda arah, kira-kira itu. Nah, saya sengaja ucapkan itu dalam bentuk yang agak jelimet supaya ada keterangan baru untuk kita ulas lagi di format yang lain. Ini kalau kita amati, Bung Rocky, Kejaksaan Agung itu kan terkesan membuat gebrakan ya. Misalnya dalam kasus Zaraf Richard, itu seorang pejabat tinggi di Mahkamah Agung yang dia menjadi maklar kasus dan uangnya gede banget gitu ya. Tiba-tiba muncul kasus Lembong yang ini dipersepsi buruk gitu oleh publik gitu, dan ini jadi blunder buat Kejaksaan Agung. Kalau banyak media internasional, terutama ini di kawasan Asia yang menyoroti kasus Tom Lembong ini, kan dampaknya bakal buruk ya buat Indonesia, pemerintah Indonesia ini, karena dipersepsi buruk oleh pasar begitu, oleh market gitu ya. Padahal pemerintahan baru kan ini berharap adanya investasi besar yang masuk, mengingat ekonomi kita yang sekarang ini amburadul begini. Oke, sekarang kita dudukkan kembali soal ini di dalam konteks besar arogansi dari lembaga-lembaga penegak hukum. Kita tahu kemarin Kejaksaan menangkap Thomas Lembong, dan sebelumnya Kejaksaan menangkap seorang hakim atau pegawai kehakiman, Zaraf Richard, pejabat di departemen di Mahkamah Agung, soal 1 triliun itu. Jadi seolah-olah ada gejala untuk mengkampanyekan secara besar-besaran proses peradilan korupsi. Tetapi kalau ini diteruskan dan data-data yang dimiliki oleh kejaksaan itu kebanyakan adalah sumir, artinya kejaksaan mau cari panggung untuk menutupi juga soal-soal yang sebelum ini diajukan oleh publik bahwa kejaksaan itu tertutup terhadap kasus-kasus yang menyangkut pejabat-pejabat tinggi di kejaksaan. Jadi dari awal kita mulai melihat bahwa penggunaan kasus-kasus ini itu sekedar untuk mencari sensasi itu, dan kemungkinan besar kasus ini juga akan lenyap ketika kejaksaan tidak mampu untuk menerangkan posisi kasus ini di mata publik internasional. Karena tadi kalau sampai berita ini diulas di wilayah Asia, itu artinya ada sebut aja financial market yang boleh terganggu, karena menganggap bahwa Indonesia itu hanya bermain-main dengan soal hukum, tapi di balik permainan itu ada kepentingan politik. Jadi sinyal yang diberikan awal oleh South China Morning Post itu menunjukkan bahwa investor di sekitar Asia itu yang menunggu mungkin di Singapura stabilitas politik memberi sinyal bahwa kalau begini keadaannya, kalau kepastian hukum atau permainan hukum hanya dimaksudkan untuk politik, menghitung untung rugi secara politik, maka investor akan menunda untuk masuk ke Indonesia. Jadi itu kira-kira gambaran awal, dan kita masih tunggu apa reaksi dari pihak kejaksaan terhadap isu ini yang sudah muncul sebagai bola liar. Dan bola liar itu sekarang harus ditanggapi oleh pihak Gerindra. Nah, itu Gerindra dari 1-2 hari ini juga mesti terangkan lebih jelas di mana kedudukan hukum dari kasus ini dalam konteks keterangan dari Pak Prabowo untuk pemberantasan korupsi. Jadi bola ada pada Gerindra, dan Gerindra sudah mulai dengan menunjukkan bahwa ini kasus sumir. Artinya seharusnya Tom Lembong tidak ditangkap. Nah, kalau dia ditangkap itu artinya ada permainan politik. Siapa yang menyuruh kejaksaan untuk memproses Thomas Lembong ini? Kira-kira itu misteri di sekitar penangkapan Thomas Lembong, dan saya kira 1 minggu ini kasus ini akan jadi pembicaraan publik di banyak talkshow. Salam akal sehat. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung tentang kasus-kasus yang lagi viral di media sosial, yaitu kasus hakim dan mantan, pokoknya Zaraf Richard itulah pokoknya. Dan
juga Thomas Lembong dengan dugaan kasus impor gula dan banyak yang lainnya guys, yang viral-viral guys. Ini menurut analisa Bung Rocky Gerung dan Pak Heru Supno Arif, apa ini ya, apakah ini kasus hukum atau kasus politik lah, karena ini Gerindra khawatir dan ketar-ketir bahwa adanya kasus-kasus ini yang disalahkan adalah Pak Prabowo, karena ini menjadi shootingan atau menjadi viral juga di ranah media Asia juga guys. Ini dia khawatirkan yang disalahkan adalah presiden yang saat ini menjabat, yaitu Pak Prabowo, dan semoga ini bisa diselesaikan cepat. Apakah ini apakah ini hanya kedok atau memang kasus hukum kriminal lah istilahnya. Oke, semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua sebagai pendengar atau pengamat netizen rakyat Indonesia guys. Oke, semoga dengan Pak Prabowo ingin memerintah dengan bersih guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambas LJ.